Anak-anakku, kita sudah pernah membahas tentang materi usaha. Untuk saat ini selanjutnya kita akan bahas mengenai daya. Jadi daya ini kata lainnya adalah laju usaha. Artinya apa? Daya ini adalah besar usaha atau energi yang digunakan setiap detik. Untuk rumus dan menentukan daya, P sama dengan W per T. Dengan keterangan P sama dengan daya, satuannya watt atau singkatnya W. Kemudian W itu adalah usaha, satuannya adalah joule. Kemudian T itu adalah waktu, satuannya sekon. Perhatikan untuk contoh soal berikut. Jadi Sinta memiliki berat 300 Newton, menaiki tangga yang tingginya 80 cm. Berapa besar daya Sinta? Kita akan membahas untuk contoh soal tadi bahwa yang diketahui berat itu termasuk gaya, jadi gaya F sama dengan 300 Newton. Kemudian perpindahan S sama dengan 80 cm. Dari cm kita bawa ke meter sehingga dia harus dibagi dengan 100. Waktu T sama dengan 1 menit. Kita bawa ke sekon sehingga nilainya adalah 60 sekon. Kemudian yang ditanya adalah daya atau P. Kita rumuskan bahwa P sama dengan W per T, di mana W nanti adalah sama dengan F kali F. W ini adalah usaha anak-anak ya. Kita lanjut bahwa P sama dengan F kali S dibagi T. Kemudian kita masukkan angka masing-masing sehingga diperoleh nilai daya adalah 4 watt. Berikutnya kita beralih ke pesawat sederhana. Jadi apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang dapat memudahkan kerja manusia. Jadi ini alat yang dirancang untuk membantu meringankan kerja dari manusia. Macam-macam dari pesawat sederhana ini dapat kita cermati mulai dari bidang miring, kemudian pengungkit atau tuas, kemudian lagi katrol, dan roda bergerigi. Baik anak-anak, kita langsung saja untuk membahas tentang tuas atau pengungkit. Jadi di sini tuas atau pengungkit itu bagian-bagiannya terdiri dari mulai dari titik tumpu. Titik tumpu ini berperan sebagai tumpuan. Kemudian lagi ada yang namanya titik kuasa. Jadi titik kuasa ini adalah tempat untuk memberikan gaya dari manusia. Kemudian untuk titik kuasa ini disimbolkan dengan F. Lanjut dengan titik beban. Di sini titik beban itu adalah tempat untuk meletakkan beban yang mau diangkat. Di situ disimbolkan untuk bebannya adalah W. Kemudian ada jarak yang diukur mulai dari titik tumpu menuju ke beban. Jadi ini panjangnya diukur sebagai lengan beban atau simbolnya LB. Kemudian ada jarak yang diukur mulai dari titik tumpu sampai ke titik kuasa. Ini disebut sebagai lengan kuasa. Kemudian simbolnya adalah LK. Nah, untuk perumusannya pada tuas atau pengungkit ini berlaku bahwa LK per LB sama dengan W per F. Jadi untuk keterangannya nanti LK itu lengan kuasa, LB ini lengan beban, W itu adalah gaya berat, dan F itu adalah gaya kuasa. Kemudian di sini ada yang namanya keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu adalah nilai angka yang menunjukkan kemudahan dari pesawat sederhana dalam membantu manusia. Keuntungan mekanis untuk pengungkit ini dirumuskan dengan KM sama dengan W per F. Untuk contoh soal tentang tuas ini dapat dicermati di LKS halaman 45. Jadi di situ dari soal itu diketahui bahwa panjang tuas itu adalah 2 meter. Kemudian diketahui dari gambar bahwa panjang lengan beban LB itu sama dengan 0,5 meter. Lanjut, berikutnya menentukan dari lengan kuasa. Panjang lengan kuasa ini adalah diperoleh dari panjang tuas dikurang dengan lengan beban. Di situ adalah 2 meter kurang 0,5 meter, hasilnya sama dengan 1,5 meter. Berikutnya untuk gaya berat W itu bernilai 700 Newton. Dan yang ditanyakan di sini adalah gaya kuasa. Untuk menghitung gaya kuasa, maka kita gunakan rumus F kali LK sama dengan W kali LB. Kemudian F kali 1,5 sama dengan 700 kali 0,5.
Sehingga F sama dengan 350 dibagi 1,5 dan hasilnya adalah 233,3 Newton. Berikutnya kita beralih ke jenis-jenis tuas atau pengungkit. Jadi tuas itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama tuas golongan 1. Cirinya tuas golongan 1 ini terdiri dari titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban secara berurutan. Jadi yang berada di tengah di sini adalah titik tumpu. Contoh dari tuas jenis pertama ini adalah gunting. Lanjut untuk yang tuas golongan kedua. Ciri dari tuas golongan kedua itu terdiri dari titik kuasa, titik beban, kemudian titik tumpu. Jadi cirinya untuk yang tuas golongan 2 itu yang berada di bagian tengah ini adalah beban, titik bebannya. Contohnya untuk tuas golongan 2 adalah pembuka tutup botol Sprite. Berikut untuk tuas golongan ketiga itu terdiri dari titik beban, kemudian titik kuasa, dan titik tumpu secara berurutan. Berarti yang berada di tengah itu adalah titik kuasa. Contoh dari tuas atau pengungkit yang berada pada golongan 3 ini adalah pinset. Itu tadi pembahasan kita hari ini, anak-anakku. Untuk besok kita akan melanjutkan membahas tentang katrol, kemudian bidang miring, dan juga roda bergerigi. Silakan dibaca di LKS mulai dari halaman 46.